Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NBI 112.1911, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas B. Saya akan membahas materi tentang perencanaan dan pengembangan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sekumpulan proses di mana data dapat diolah dan dianalisis guna untuk menyelesaikan suatu pekerjaan demi mencapai tujuan bersama. Siklus pengembangan sistem informasi manajemen. Siklus pengembangan sistem informasi manajemen terdiri dari beberapa. 1. Analisis sistem, yaitu proses awal dalam pengembangan suatu sistem yang mempelajari tentang karakteristik suatu organisasi. 2. Perancangan, yaitu proses menciptakan rancangan awal dari sistem. Tim teknologi bekerja sama dengan tim manajemen melakukan perancangan komponen sistem. 3. Pembangunan dan percobaan. Sistem yang sudah dirancang sudah dibuat oleh tim teknis dan mulai melakukan uji coba. 4. Implementasi. Tahap yang paling kritis karena sistem informasi manajemen diterapkan pertama kali di organisasi untuk mendukung kegiatan di suatu organisasi. 5. Perawatan dan evaluasi. Proses yang wajib dilakukan untuk perbaikan sistem yang akan dijalankan oleh organisasi. Berikutnya, penjelasan siklus pengembangan sistem informasi manajemen. Analisis sistem menentukan masalah yang dihadapi dengan melakukan identifikasi kebutuhan akan perbaikan sistem dan menciptakan SIM. Ada dua aspek dalam tahap ini, yaitu aspek manajemen dan aspek teknologi. Tujuan dilakukannya langkah ini adalah untuk mengetahui peranan teknologi informasi yang paling sesuai dan relevan di organisasi. Perancangan sistem. Tim teknologi informasi melakukan perancangan teknis seperti sistem basis data, jaringan komputer, dan masalah dalam sistem. Sementara itu, secara paralel, tim manajemen dan tim teknologi informasi akan melakukan perancangan terhadap komponen-komponen organisasi yang terkait, seperti yang akan berpengaruh atau berdampak terhadap proses desain, konstruksi, dan implementasi. Proses pembangunan sistem. Dari semua tahapan yang ada, tahap konstruksi inilah yang biasanya paling banyak melibatkan sumber daya terbesar, terutama dalam hal penggunaan SDM dengan mempertimbangkan kemampuan, biaya dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan. Akhir dari tahap konstruksi biasanya berupa uji coba atas sistem informasi yang baru dikembangkan. Selanjutnya, ada implementasi sistem informasi manajemen. Dengan adanya SIM akan mempermudah organisasi dalam mencapai tujuan. Selain itu, efisiensi sumber daya yang dihasilkan SIM akan menjadi kepuasan manajemen dan memberikan pelatihan serta workshop yang akan mengurangi resiko kegagalan. Pemberian pelatihan juga berguna untuk menanamkan rasa memiliki terhadap sistem yang baru akan diterapkan. Dengan cara ini, seluruh jajaran pengguna akan dengan mudah menerima sistem tersebut dan memelihara dengan baik di masa-masa yang akan datang. Yang terakhir ada perawatan dan evaluasi sistem informasi manajemen. Di tahap ini akan ada proses pemantauan untuk melihat keluhan dalam penggunaan sistem, serta masalah yang ditemukan
akan dikumpulkan dan dipertimbangkan untuk jadi bahan dalam pengembangan SIM. Teknologi yang terus berkembang harus dimanfaatkan SIM sesuai dengan kebutuhan, yaitu seperti modifikasi sistem, berpedoman ke sistem lain, perubahan hak akses sistem, penanganan terhadap fasilitas pada sistem yang rusak, merupakan contoh dari kasus-kasus yang biasanya timbul dalam pemeliharaan sistem. Dari perspektif manajemen, tahap ini merupakan suatu aktivitas yang dimana harus ada divisi yang dapat melakukan perubahan atau modifikasi terhadap sistem informasi yang sejalan dengan perubahan kebutuhan bisnis yang dinamis. Contoh permasalahan yang terjadi di perusahaan. Masalah database yang tidak dikuasai oleh karyawan sehingga mengakibatkan terjadinya data pelanggan yang ganda. Cara penanganannya yaitu segera diaudit dan karyawan dilatih untuk menguasai program aplikasinya, seperti Microsoft Access. Setelah karyawan tersebut paham, maka kemungkinan kecil terjadi kesalahan data pelanggan yang ganda. Sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.